Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Putri. Saya ingin sharing terkait dengan materi pengambilan keputusan dalam kepemimpinan dan manajemen. Kenapa sih materi ini penting? Karena untuk menjadi pemimpin dan atau manajer seringkali dihadapkan pada masalah-masalah dan itu harus diambil keputusan untuk menyelesaikan masalah sehingga kita perlu tahu bagaimana sih cara mengambil keputusan yang nantinya harapannya adalah bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Oke, pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang kompleks dan sering didefinisikan sebagai suatu upaya memutuskan serangkaian tindakan tertentu. Jadi di pengambilan keputusan ini lebih ke menentukan atau menetapkan. Ketika menentukan atau menetapkan, berarti di situ akan ada dua hal yang harus kita pilih ya. Di situ ada banyak ketidakpastian dan dengan kita mengambil keputusan, akhirnya ketidakpastian itu jadi nggak ada karena kita sudah milih tadi, saya mengambil keputusan A, seperti itu. Itu adalah pengambilan keputusan. Jadi ada proses kognitif di situ, proses berpikir di situ. Selanjutnya, penyelesaian masalah ini adalah merupakan bagian dari pengambilan keputusan ya. Jadi penyelesaian masalah merupakan proses sistematik yang berfokus pada upaya untuk menganalisis suatu situasi sulit dan di dalamnya ada langkah untuk mengambil keputusan. Gitu ya. Terus selanjutnya berpikir kritis. Berpikir kritis ini sering disebut sebagai berpikir reflektif ya. Berpikir reflektif ini berhubungan dengan evaluasi dan lingkupnya itu lebih luas dibandingkan dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Karena di dalam berpikir kritis ini ada penalaran logis ya atau reasoning. Kenapa? Kayak gitu. Terus selanjutnya di berpikir kritis kan hasil akhir yang diharapkan adalah adanya analisis kreatif. Jadi memang berpikir kritis ini lebih kompleks dibandingkan dengan penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan ya, karena di berpikir kritis ini melibatkan penalaran tingkat tinggi dan adanya evaluasi dan tadi komponennya kalau pengambilan keputusan itu kan proses kognitif ya. Tapi kalau proses berpikir kritis dia melibatkan kognitif, melibatkan afektif ya. Jadi nggak hanya kognitif saja tapi afektifnya. Afektifnya itu adalah, emosinya. Nah, di sini bahwa, adanya wawasan, intuisi, empati, keinginan untuk melakukan sesuatu, ini adalah komponen dari berpikir, kritis ya. Jadi, pengambilan, pengambilan keputusan dengan penyelesaian masalah sama nggak sih? Sebenarnya beda ya, karena pengambilan keputusan ini merupakan, langkah terakhir dari, penyelesaian, masalah ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah diperlukan pengambilan keputusan. Lah untuk dapat, ini ya, untuk dapat menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan itu perlu yang namanya keterampilan berpikir kritis ya. Sering ada yang bilang ini sama tapi sebenarnya ini berbeda ya karena tujuan akhir dari penyelesaian masalah adalah diambil suatu keputusan dan harapannya itu menggunakan keterampilan berpikir kritis ya. Oke, selanjutnya adalah kita menuju ke model pengambilan model pengambilan keputusan intuitif. Intuitif itu artinya apa sih? Intuitif ya berdasarkan empati, berdasarkan wawasan. Ini kaitannya dengan proses keperawatan ya. Jadi proses keperawatan ada 5. Yang pertama adalah pengkajian, terus selanjutnya adalah perumusan diagnosa keperawatan, perumusan intervensi, implementasi dan evaluasi. Sama untuk pengambilan keputusan intuitif itu ya tadi mengkaji dulu. Kita dapat dulu data-data tentang pasien, informasi-informasi tentang pasien ya. Terus selanjutnya adalah mengingat kembali atau recall
untuk menentukan diagnosa keperawatan sama rencana intervensi. Dari diagnosa dan rencana tadi kita rencanakan mau diapain. Nah, di merencanakan ini kita akan menganalisis, mensintesis, mecah-mecah ya, udah digabungkan, dipecah lagi, terus selanjutnya menggunakan pertimbangan. Harapannya dari perencanaan yang pasti ini, yang fix ini, kita nanti lakukan tindakan, implementasi, baru yang terakhir adalah kita evaluasi terhadap hasil tindakan kita. Jadi model pengambilan keputusan yang intuitif tuh kayak apa sih? Ya lebih ke urut-urutannya, langkahnya itu sama dengan proses keperawatan. Kita mendapatkan informasi dulu, eh sebentar. Kita mendapatkan informasi dulu tentang pasien, dari keluarga pasien, dengan membaca rekam medis, terus dari tenaga kesehatan lain. Selanjutnya kita rumuskan diagnosa keperawatan, kita susun rencananya, kita tujuannya merawat pasien apa sih? Oh tujuannya ada 5, oh untuk mencapai 5 tujuan tadi, saya perlu 5 rencana juga dong. Selanjutnya kita lakukan dan yang terakhir kita lakukan evaluasi. Terus selanjutnya adalah langkah kritis dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Ini adalah langkah-langkah untuk mengambil keputusan ya. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua adalah kumpulkan data secara cermat, yang ketiga adalah membuat banyak alternatif, selanjutnya adalah berpikir logis, memilih dan bertindak secara cepat dan efektif. Artinya sebelum saya mengambil keputusan A, B, C atau D, saya tetapkan dulu tujuannya. Selanjutnya saya kumpulkan informasi yang lengkap, terus banyak alternatif, selanjutnya berpikir logis secara rasional, selanjutnya adalah memilih dan bertindak secara cepat dan efektif. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tetapkan tujuan. Penjelasannya di sini, jika tujuan tidak konsisten dengan pernyataan filosofi individu, mungkin keputusan berkualitas buruk. Filosofi itu apa sih? Filosofi itu adalah keyakinan ya. Di sini eh, misalnya kita dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat misalnya, kita nggak mikir, apa ya, nggak mikir banyak, terus tidak melihat pada tujuan, itu nantinya keputusan yang kita ambil itu jadi tidak, berkualitas, kurang jelas ya. Jadi yang pertama adalah tetapkan tujuan dulu dan ini sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan nilai-nilai yang kita, anut ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah pengumpulan data secara cermat. Kumpulkan data secara cermat. Di sini penjelasannya pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau kesempatan untuk mengambil keputusan dan berlanjut ke proses penyelesaian masalah ya. Jadi kumpulkan data secara cermat itu dimulai tadi ada masalah apa sih gitu ya. Jadi masalahnya apa sih? Dilengkapi dulu tuh. Terus selanjutnya informasi-informasi ini itu kita dapatkan harus akurat ya. Informasinya harus akurat dan ketika kita mengumpulkan data otomatis kita akan melibatkan orang lain ya. Dan ini akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita anut ya. Nilai-nilai yang kita anut terus habis itu tergantung juga pada persepsi kita dan persepsi orang lain ya. Jadi eh, ketika kita mengumpulkan informasi ini kita harus hati-hati ya. Takutnya ketika misalnya saya nih misalnya, ada pilihan calon suami misalnya A, B, C. Terus ketika saya akan menentukan A misalnya, kan tadi tetapkan dulu tujuan, saya pengen kriteria suami yang kayak gimana sih misalnya. Selanjutnya kumpulkan data secara cermat, ya saya harus dapat info tentang laki-laki A, B, C tadi, ya kan? Yang lengkap dan ketika saya mendapatkan informasi nggak boleh juga dari salah orang ya. Informasinya misalnya ada orang yang dia senangnya ke A, tidak senang ke B dan C. Nanti dia akan menginfokan bahwa A itu bagus banget, B sama C itu jelek dan sebagainya. Itu jadi harus hati-hati ketika kita mengumpulkan data karena tadi tergantung pada keyakinan kita, tergantung pada preferensi orang ya, kesukaan orang itu juga berpengaruh ya.
Terus selanjutnya adalah membuat banyak alternatif. Di sini penjelasannya adalah semakin banyak alternatif, semakin besar kesempatan menghasilkan keputusan akhir. Ya sama lah kayak misalnya gini, ketika kita punya banyak planning, ya punya banyak rencana, ketika rencana A, B gagal, lah kita kan masih punya rencana C, D, E, F, G. Jadi kita nggak langsung berhenti, iya kan? Karena kita punya rencana yang lain ya. Jadi di sini, semakin banyak ketika banyak pilihan ya, otomatis, apa ya, wawasan kita jadi lebih luas, sehingga keputusan yang diambil ya akan lebih kualitas ya. Dan di sini ketika membuat banyak alternatif kita perlu banyak orang, melibatkan banyak orang untuk, apa sih ya, mereka memberikan, masukan ke kita, gitu ya. Kayak, memberikan masukan, "Oh bagusnya ini A," menurut orang A, tapi menurut orang B, C lebih bagus melakukan D. Nah untuk membuat banyak alternatif ini karena kita meminta masukan dari, banyak orang bisa dilakukan dengan curah pendapat atau storming ya, brainstorming atau curah pendapat. Misalnya ketika tadi saya ada masalah, saya bingung mau ambil keputusan apa, ya saya akan nanya ke orang tua saya dulu, saya nanya ke teman kerja saya yang lebih tua, karena dia pasti akan lebih, banyak, pengalaman ya. Sehingga harapannya keputusan yang saya ambil itu tadi adalah, keputusan yang kualitas. Walaupun memang memang apapun itu, ada juga keyakinan bahwa, eee walaupun kita banyak rencana, Allah tetap yang menentukan ya, tapi kan tetap aja kita harus punya banyak, planning, harus punya banyak alternatif. Selanjutnya adalah berpikir, logis. Dalam, penyelesaian masalah, seseorang itu harus bisa, menarik kesimpulan ya atau inferensi. Eee, jadi inferensi atau simpulan itu adalah model berpikir yang deduktif. Deduktif kan umum khusus ya, memang di akhir itu harus ada, apa sih, kesimpulan. Lah, biasanya pada saat orang yang harus berpikir logis pada saat kita mengambil keputusan kan tadi harus, berpikir logis ya, tapi, ketika harusnya itu tapi ada juga yang, pikiran-pikiran itu membuat jadi tidak berpikir logis ya. Yang pertama adalah, terlalu menggeneralisasi, terlalu mengumumkan ya. Di sini ketika misalnya, eee terlalu menggeneralisasi itu saya anggap misalnya nih, saya lihat, mahasiswa Harbang tuh, ada yang suka di kos-kosan, ini nggak bersihan. Akhirnya saya menganggap bahwa semua mahasiswa Harbang yang ngekos itu pasti nggak bersihan. Nah, itu nggak boleh. Pikiran seperti itu berarti mengganggu kita, menghambat kita untuk berpikir logis. Karena tadi dia terlalu mengumumkan, menggeneralisasikan, menganggap bahwa semua orang itu sama, padahal enggak. Setiap manusia, setiap individu adalah makhluk yang unik, pasti akan berbeda dengan, manusia yang lainnya. Terus selanjutnya adalah yang tidak boleh dilakukan atau hal yang menghambat, kita berpikir logis adalah afirmasi, konsekuensi. Misalnya, saya punya bawahan saya itu, misalnya adalah, Pak A, dia pemalas misalnya. Terus padahal Pak A itu, bawahan saya itu kalau masak sebenarnya tuh enak. Tapi karena tadi, Pak A itu pemalas, yaitu saya jadi menganggap masakannya jadi nggak enak. Jadi kalau semua pekerjaan Pak A saya anggap itu, nggak bener. Padahal sebenarnya Pak A ini, kreatif, tapi karena emang dia kadang nggak on time, akhirnya sama atasannya dia dianggap semuanya nggak bener. Ini adalah afirmasi konsekuensi. Ini juga menghambat kita untuk berpikir, logis ya, tadi. Jadi kita pahami orang bahwa setiap orang itu punya tadi, punya kelebihan, kekurangan, masing-masing. Ketika dia nggak on time di satu sisi, tapi masakan dia enak, ya udah kita hargai masakannya yang enak, seperti itu. Terus yang menghambat kita berpikir logis adalah berargumen dengan, analogi. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada konsep A ada dalam B, terus, nanti dianggap, A itu, eee, ketika A di dalam B, ketika A-nya jelek, maka dianggap B-nya juga, jelek ya. Misalnya, atasan saya nih, misalnya atasan saya,
menganggap saya, "Ih, Putri ini pemimpinnya nggak benar, nggak becus," misalnya. Padahal saya juga punya bawahan. Lah atasan saya akhirnya menganggap bahwa bawahan saya juga nggak benar, nggak becus. Padahal kan nggak seperti itu. Ini akhirnya akan menghambat kita dalam berpikir logis. Terus, langkah kritis selanjutnya yang terakhir adalah, dalam mengambil keputusan adalah memilih dan bertindak secara cepat dan, efektif. Di sini penjelasannya, melalui pengambilan, keputusan yang terus-menerus, individu dapat meningkatkan keterampilan dalam mengambil, keputusan. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika saya akan mengambil keputusan, saya hanya mengumpulkan informasi, saya berpikir logis, saya punya banyak alternatif, saya paham nilai-nilai yang dianut oleh, orang-orang, hanya itu saja, itu nggak cukup untuk, mengambil, keputusan. Ya, di langkah terakhir dalam mengambil keputusan adalah saya harus bertindak. Nah, ini kadang untuk bertindak aja, apa ya, banyak yang nggak berani ya. Jadi banyak sudah langkahnya bagus, tapi pas pada saat bertindak itu dia kurang berani untuk menghadapi, konsekuensi terhadap apa yang, mereka pilih, ya. Misalnya gini tadi, ada, saya pimpinan terus tadi, karyawan saya pada, minta untuk, libur gitu kan. Ketika saya menerima permintaan request-an dari bawahan saya kan otomatis nanti saya kekurangan tenaga. Nah, kayak gitu. Akhirnya saya jadi nggak berani mengambil, tindakan. Ya, jadi langkah akhir dari berpikir kritis yang diaplikasikan dalam pengambilan keputusan adalah saya harus memilih dan bertindak dengan cepat dan, efektif. Lah ini tadi dilatih dengan apa? Dengan dilatih terus-menerus saya berlatih untuk, apa sih, mengambil, keputusan yang akhirnya saya jadi tahu keputusan mana yang akan saya ambil. Artinya, ketika ada masalah dihadapi, terus selanjutnya ketika saya sering menghadapi masalah otomatis tabungan saya terhadap, tindakan untuk menghadapi masalah banyak. Sehingga akhirnya saya jadi tahu mana tindakan yang akan saya ambil, yang akan jadi efektif dan efisien. Selanjutnya adalah, variasi individu dalam mengambil, keputusan. Artinya ketika saya akan mengambil keputusan A, B, C, atau D ya, ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada nilai, ada pengalaman hidup, ada preferensi individual, ada cara berpikir individu. Yang pertama adalah nilai. Nilai itu apa sih? Nilai itu, keyakinan ya, keyakinan yang dianut oleh individu. Maksudnya gimana? Contohnya misalnya adalah, ketika saya sudah, selesai pendidikan, saya mau kerja, apa saya akan jadi ibu rumah tangga. Lah ini tergantung pada keyakinan individu, ya keyakinan dalam hidup. Oh saya tak merasa saya ini makhluk Allah loh, makhluk Allah itu, beribadah karena saya perempuan, ya udah saya pengen bersuami, terus suami saya yang mencari nafkah, saya yang, akan, merawat keluarga saya, misalnya seperti itu. Jadi dia dia mengambil keputusan mau jadi ibu rumah tangga atau mau berkarir ya tergantung pada nilai-nilai yang dianut, keyakinan yang, dianut ya. Terus, nilai yang dianut ini tadi kan lebih ke keyakinan, lebih ke kepercayaan ya. Jadi seobjektif apapun kriteria, nilai ya, jadi seobjektif apapun kriteria tadi, nilai atau keyakinan itu yang sangat berpengaruh ya. Pasti pasti akan di dalam hatinya dia akan ambil A atau B ya tergantung hatinya sendiri ya, tergantung pada, kepercayaannya, mereka ya. Terus selanjutnya adalah yang kedua yang berpengaruh adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup kan tadi ya, artinya ketika dia mau milih A atau B, dia pengalaman kemarin terhadap masalah-masalah A dan B itu bagaimana, yang akhirnya nanti dia akan memilih A atau, B ya. Semakin banyak pengalaman, ya kan semakin dewasa, maka alternatif atau keputusan yang diambil itu akan, semakin, bagus, semakin, berkualitas ya. Saya selalu kalau ngajari, anak saya itu
kata-katanya di awal mesti gini, percaya sama ibu, ibu lebih tua dari kamu, ibu lebih pengalaman dari kamu. Ya kadang kan, anak kecil tuh, apa sih, ngeyelan gitu ya, padahal kita udah tahu nih kalau dia ngambil keputusan A tuh hasilnya seperti apa, karena kita sudah pernah merasakan itu, kayak gitu ya. Jadi, apa, saya selalu bilang seperti itu, ya tadi pengalaman hidup. Kayak misalnya banyak kasus misalnya, remaja-remaja atau anak kuliah yang nggak manut ke orang tuanya gitu-gitu ya. Misalnya orang tuanya itu memaksa agar, si mahasiswa agar berperilaku B, C, D, E misalnya. Ya karena si orang tua tahu bahwa nanti kalau si anak berperilaku A, akibatnya akan seperti ini, bla 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 bla. Lah itu adalah menurut pengalaman, dari orang tua ya tadi ya, orang hidup kan, tempaannya sendiri-sendiri, pengalamannya akhirnya, sendiri-sendiri dan itu akhirnya akan mempengaruhi. Contoh lagi misalnya maaf kemarin, bapak saya meninggal karena, Covid ya, Covid dengan komorbid. Dulu saat awal-awal Covid saya biasa aja ya, cuci tangan iya, jaga jarak iya, pakai masker iya, tapi nggak yang sebegitunya, parno terhadap, Covid ya. Tapi ketika bapak saya meninggal dengan, Covid dengan komorbid, saya benar-benar yang ngomong ke orang, "Ayolah ini masih ada Covid loh, ayolah, sering cuci tangan, ayolah kalau nggak perlu banget nggak usah keluar rumah, ayolah jaga, jarak," kayak gitu. Jadi keputusan yang saya ambil sekarang ya karena pengalaman hidup saya kemarin, kayak gitu. Misalnya seperti itu. Terus selanjutnya adalah, yang mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan adalah preferensi individu. Preferensi itu apa sih? Kesukaan ya, kesukaan dari, individu. Jadi misalnya, eee misalnya pengambil keputusan menimbang beberapa alternatif yang memiliki resiko personal lebih besar dibandingkan lainnya sehingga ia memilih alternatif yang, lebih aman ya. Jadi misalnya, eee preferensi itu pilihan ya, artinya, saya misal nih, terkait dengan mobil, mobil saya milih milih misalnya nih, milih Panther apa Avanza. Oh kalau Panther itu cc-nya besar, terus misalnya, apa sih, bahan bakarnya solar lebih murah dan sebagainya. Tapi kalau Avanza misalnya, dia bensin, bahan bakarnya bensin, lebih mahal dan sebagainya. Nanti secara ekonomi, secara hitung-hitungan itu lebih efisien yang mana sih? Tapi sama-sama tujuannya nih, dia bisa digunakan untuk keluar kota. Nah ini, jadi preferensi itu kesukaan saya lebih mana dipertimbangkan terkait dengan, apa sih, ekonominya, emosinya, fisiknya, waktunya, energinya, yang akhirnya saya akan lebih mengambil keputusan milih A dibanding B atau C ataupun D, gitu ya. Selanjutnya yang mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan adalah, cara berpikir, individu. Jadi ada orang yang berpikir sistematis sistematis, atau analisis ya. Terus ada juga yang tadi berpikirnya pakai, intuisi, apa sih, pakai, hati ya. Jadi ada yang mikirnya pakai otak kanan, ada juga yang pakai otak kiri, harusnya sih, seimbang ya. Nah ini yang akhirnya nanti biasanya akan berbeda antara, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki mah mikirnya yang penting tujuan tercapai. Nah kalau emak-emak, ibu-ibu, dia pasti akan mikir tujuan tercapai tapi dengan, seefisien mungkin ya, dengan biaya yang minimal, dengan waktu yang, terbatas, tapi tujuannya tercapai. Ini yang akhirnya, apa sih, mempengaruhi kita dalam mengambil, keputusan ya. Kalau laki-laki kan misalnya ada masalah, ya sudah, apa sih, diselesaikan, diomong sekali aja. Tapi kalau perempuan itu bisa diomong terus terus akan inget terus, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu berpengaruh juga dalam mengambil keputusan, apalagi yang, suka galau-galau ya kan, mau A atau B atau C gitu kan. Galau nih, dia terlalu banyak berpikir, berpikirnya panjang banget. Akibatnya dia mikirnya panjang banget, ya akhirnya dia galau terus dalam mengambil keputusan, karena tadi dipengaruhi oleh cara berpikir individu. Ya, ini mulai agak berat. Selanjutnya adalah tipe gaya keputusan manajemen. Ada A1, A2, C1, C2, dan G1. Lebih ke bisa
hampir disamakan dengan gaya kepemimpinan yang otoriter demokratis sih, karena di sini ketika saya ngambil keputusan, saya mau mendengarkan bawahan saya atau enggak gitu-gitu. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah A1. A1 ini A1 di sini adalah Anda menyelesaikan masalah atau membuat keputusan sendiri dengan menggunakan informasi yang ada pada saat ini. Jadi ketika A1, ketika saya mengambil keputusan ya hanya ada info apa yang saya tahu, ya udah saya ambil keputusan sendiri gitu. Jadi tanpa mendengar info dari orang lain, tanpa bertanya ke orang lain. Ini adalah A1. Terus selanjutnya adalah A2. A2 di sini saya dapat informasi dari bawahan, kemudian saya yang memutuskan solusinya. Mudeng ya. Jadi kalau A2 saya dapat informasi dari bawahan, terus saya ngambil keputusan. Ya. Jadi di sini yang di A2 ini saya tidak menceritakan, jadi saya bisa aja cerita atau tidak cerita ke bawahan, ya. Tapi peran bawahan juga nggak ada, dia hanya memberikan informasi. Soalnya saya yang membuat keputusan. Saya yang milih A, B, atau C. Jadi informasi itu hanya dari bawahan. Jadi bawahan hanya memberikan informasi. Ini A2. Terus selanjutnya C1. Kalau C1, jadi di sini saya ngomong, saya kan pemimpin tadi ya. Saya ngomong ada masalah, terus curhatlah ke bawahan. Tapi secara perorangan ya bukan per kelompok. Saya cerita ke bawahan, terus selanjutnya saya minta saran ke bawahan tadi. Ya, saya minta saran, dah. Terus selanjutnya adalah saya ngambil keputusan dan keputusan saya ini tidak mencerminkan berdasarkan masukan bawahan, boleh juga tidak mencerminkan berdasarkan masukan bawahan. Jadi kalau C1, saya ulangi, C1 itu saya pemimpin, saya ada masalah, saya cerita ke bawahan, saya minta masukan ke bawahan. Tapi bawahannya satu loh ya. Jadi saya tidak membawa masalah saya ke kelompok. Tapi tadi ke bawahan hanya sebagai individu, saya minta masukan, selanjutnya saya tetap ngambil keputusan gitu. Terus selanjutnya C2. Kalau C2 saya ada masalah, saya ungkapkan ke kelompok bawahan. Nah, selanjutnya saya minta kritik dan masukan. Terus ketika saya membuat keputusan, ini ada yang mencerminkan, bisa juga tidak mencerminkan bahwa itu adalah masukan dari bawahan. Jadi kalau yang C2, saya ada masalah, saya bawa ke kelompok, saya minta masukan ke kelompok. Ya, tetap keputusan sama saya. Nah, kalau G1 hampir sama dengan C2 ya. Jadi ada masalah, bawa ke kelompok, terus selanjutnya adalah kelompok kan kasih kritik dan masukan ya. Iya kan? Lah terus saya hanya keputusannya ngikut pada kelompok, mau gimana. Nah, jadi saya di sini hanya memimpin hampir sama kayak memimpin rapat karena saya nggak ngomongin tentang sesuatu. Ya, jadi ini kelompok yang mengambil keputusan. Ini adalah G2. Saya ulangi, kalau A1 saya hanya mengambil keputusan sendiri, info ya hanya dari saya sendiri. Kalau A2 tadi dari bawahan, tapi keputusan juga oleh diri saya sendiri ya. Kalau C1 saya curhat ke bawahan, tapi tetap sebagai perorangan, terus minta kritik dan masukan ke bawahan tadi. Kalau C2 tadi dibawa ke kelompok, tapi tetap keputusan oleh saya. Kalau G1 tadi dibawa ke forum, pengambilan keputusan juga dari forum ya, berdasarkan kritik masukan di forum. Jadi G1 apa ya? Saya kadang hanya dianggap sebagai pemimpin rapat. Terus selanjutnya adalah variabel situasi yang menentukan gaya pengambilan keputusan. Tadi saya mau gaya A1, A2, C1, C2 atau G2, tergantung apa gitu ya. Yang pertama adalah tergantung pada aturan informasi. Aturan informasi. Tadi ya,
Jadi jika kualitas keputusannya adalah penting untuk pemimpin apa sih ya, dia tidak memiliki informasi, maka A1 tidak digunakan. Jadi ketika misalnya gini, ketika saya akan mengambil keputusan dan keputusan tadi adalah hal penting, ya kan? Dan pemimpinnya tidak punya info, ya kan? Berarti A1 tidak boleh digunakan karena tadi A1 kan digunakan oleh pemimpin yang dia punya info, ya info saat itu dan dia mengambil keputusan. Tapi berdasarkan situasi aturan informasinya, keputusannya penting, harus banyak informasi, ya berarti A1 tidak boleh digunakan. Yang kedua, tergantung pada aturan kesesuaian tujuan. Nah, jika kualitas keputusan adalah hal penting dan bawahan tidak mengacu pada tujuan organisasi, maka G2 tidak digunakan ya. G2 tidak digunakan. Karena apa? Kalau G2 kan tadi semuanya dibahas oleh kelompoknya yang membuat solusi, ya kan? Kelompok juga yang mengambil keputusan. Ya, dan tadi kalau bawahannya tidak mengacu pada tujuan organisasi, ya kalau kita mengambil gaya kepemimpinan G2, ya bubar jalan kita, organisasi kita. Lowong kita mengandalkan bawahan, tapi bawahannya tidak sesuai, tidak punya niat untuk mencapai tujuan organisasi. Ya kita nggak boleh mengambil gaya pengambilan keputusan G2. Mudeng nggak sampai sini? Mudeng ya? Terus selanjutnya adalah aturan masalah tidak terstruktur. Jika kualitas keputusan adalah penting dan pemimpin itu nggak punya informasi, terus masalahnya adalah tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu artinya kita pemimpin tidak tahu pasti tentang informasi yang penting ya, atau kita nggak tahu pasti nih tentang sebenarnya masalahnya itu kenapa sih, kayak gitu kan ya. Nah, berarti A1, A2, C1 itu tidak digunakan. Ya artinya gaya keputusan ketika aturan masalahnya aja nggak jelas, berarti A1, A2, C1 tidak digunakan. A1, A2, C1 kan tadi yang saya mengambil keputusan sendiri, hanya yang A1 hanya dari saya sendiri, terus selanjutnya A2 yang dari bawahan, tapi kan secara personal, ya kan? Ya otomatis itu nggak digunakan karena kita butuh masalahnya itu apa sih nggak jelas ya, otomatis kita butuh informasi yang jelas dari berbagai pihak ya. Selanjutnya adalah adanya aturan penerimaan. Jadi jika penerimaan keputusan oleh bawahan merupakan hal yang penting ya, jadi hal yang penting apa sih ya, keputusan yang kita ambil itu adalah hal yang penting bagi bawahan, bahwa bawahan itu apa sih ya, penerimaan bawahan itu penting, berarti A1, A2 tidak bisa digunakan karena A1, A2 kan dia nggak dengerin kelompok, dia hanya dari diri sendiri, ya kan? Jadi kalau aturan penerimaan penting berarti A1, A2 tidak bisa digunakan karena di sini bawahan tidak ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Terus selanjutnya adalah aturan konflik. Aturan konflik jika penerimaan keputusan merupakan hal yang sangat penting, ya. Keputusan otokratik belum tentu dapat diterima dan bawahan mungkin akan mengalami konflik atau tidak setuju dengan solusi yang ada. Ya, berarti A1, A2, C1 tidak digunakan ya. Jadi di sini metode pengambilan keputusan yang tepat ya yang adanya interaksi ya, yang tadi G1 bisa gitu kan, yang A1, A2, C1 tidak ada interaksi kan antara atasan dengan kelompok bawahan, ya otomatis itu tidak bisa digunakan. Selanjutnya adalah aturan keadilan.
Jika kualitas keputusan tidak dipentingkan dan penerimaan sangat penting, tapi belum tentu dihasilkan dari keputusan otokratik, ya berarti A1, A2, C1, dan C2 tidak digunakan. Ya, karena di sini ngomonginnya adalah keadilan ya. Jadi memaksimalkan kemungkinan penerimaan dari bawahan ya. Jadi kalau aturannya keadilan akan lebih banyak yang digunakan adalah G2 tadi ya. Ada interaksi dengan kelompok bawahan kasih masukan, kasih pendapat kayak gitu. Terus selanjutnya adalah ada prioritas penerimaan ya, kurang di sini. Jika penerimaan sangat penting meskipun belum dihasilkan dari suatu keputusan otokratik dan bawahan dapat dipercaya, berarti A1, A2, C1, C2 tidak digunakan. Jadi kalau di sini prioritas terima ya tadi eh, ke G2 ya, yang tadi yang dengan kelompok ya. Jadi saya mau mengambil keputusan dengan A1, A2, C1, C2 atau G1 tadi ini tergantung ini. Gitu ya. Saya ulangi, oh saya mau pakai A1. Tapi ini terpenuhi enggak? Karena aturan kesesuaian tujuan. Atau misalnya saya mau pakai G1 yang mendengarkan kelompok. Masalah kelompoknya ora benar, ora dia bekerja tidak untuk mencapai tujuan organisasi ya. Saya enggak akan pakai G1. Saya pakai pakai A1. Saya mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi dari saya kayak gitu. Itu ya. Terus selanjutnya adalah integrasi peran kepemimpinan dan fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau yang namanya integrasi kan apa yang saya omongkan dengan apa yang saya lakukan itu sama. Ya, sama di sini ketika seorang pemimpin dia harus memimpin, dia harus mengambil keputusan, berarti tadi teorinya itu dilakukan oleh si pemimpin tadi ya. Jadi di sini eh, yang terintegrasi itu kayak gimana sih? Oh, bahwa pengambil keputusan itu yang sukses itu yang dia berani, punya energi dan kreatif. Tadi kreatif adalah menciptakan sesuatu yang baru. Dan kita tahu orang yang tepat untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ya, jangan sampai kejeglong ya, karena tadi kita nggak tepat meminta orang untuk minta masukan dan saran. Karena tadi orang tadi punya preferensi, punya kepentingan lain terhadap kita, kayak gitu. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah pengambilan gaya keputusan sesuai dengan situasi. Tadi situasinya sesuai dengan aturan informasi, aturan keadilan, aturan konflik. eh ini yang slide sebelumnya. Ini atau aturan kesesuaian tujuan tergantung ya. Jadi saya mau ngambil A1, A2, C1, C2 atau G1 tergantung tadi. Terus pemimpin memahami pentingnya nilai-nilai pribadi, pengamalan hidup, apa sih ya, terus preferensi terhadap pilihan dalam menentukan atau mengambil keputusan. Karena tadi nilai-nilai atau keyakinan, pengalaman hidup, terus preferensi, cara berpikir individu itu mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan ya. Makanya tadi manajer itu harus membuat pendekatan yang sistematis dan ilmiah ya, yang harapannya keputusan yang diambil adalah keputusan yang berkualitas baik ya. Terus akhirnya jadi kita jadi tahu juga bahwa semakin sering kita memutuskan dan mengevaluasi keputusan, maka semakin ahli pula kita akan dalam mengambil keputusan seperti itu ya. Terus tadi ada materi yang terlewat bahwa eh, pengambilan keputusan dikatakan berhasil itu jika ada 4 ya. Yang pertama adalah berani, yang kedua adalah sensitivitas, yang ketiga adalah berenergi, dan yang keempat adalah kreatif. Yang pertama berani ya. Kalau mengambil keputusan yang berhasil itu ya dia berani. Artinya berani apa? Dia mau untuk mengambil resiko gitu ya. Kadang kan orang punya banyak plan A, B, C, D gitu, tapi karena dia takut terhadap resiko ya akhirnya dia mundur. Nah itu. Jadi itu belum keputusan yang berhasil. Tapi kalau keputusan yang berhasil itu tadi dia harus berani. Terus yang kedua adalah sensitivitas. Sensitivitas itu kita punya apa ya, apa sih, punya insting ya, punya insting terhadap
situasi dan orang lain yang akhirnya saya mau ngambil keputusan A, B, atau C gitu, gitu ya. Kayak misalnya gini, saya mau, ini pengalaman pribadi sih misalnya, saya mau, curhat terhadap A atau B ya gitu kan. Lah ternyata saya tahu situasi, saya sensitif, oh ternyata A juga lagi ada masalah, masalah yang berat misalnya, kelihatan tuh dari muka wajahnya misalnya. Ya otomatis saya nggak jadi curhat ke A, ya nanti nambahin pikiran dia, kayak gitu ya. Jadi, pengambilan keputusan yang berhasil juga, didasari oleh sensitivitas. Kayak misalnya, eee, saya sama suami misalnya, mau ke stasiun, Purwokerto, maaf, mau ke stasiun Purwokerto mau lewat jalan mana nih? Misalnya ternyata, lewat Jalan Patik Raja tuh katanya lagi perbaikan jalan nih, berarti pakai lewat jalur, kota misalnya. Lah jalur kota nanti macet nggak dan sebagainya nggak? Lah itu juga tergantung, sensitivitas ya atau apa ya tadi, feel atau insting dari, suami saya dan saya. Terus selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang berhasil itu juga berenergi. Berenergi itu artinya keputusan yang kita ambil membuat kita punya kekuatan, punya keinginan untuk dilaksanakan, ya. Tadi selain, berani mengambil resiko, kita juga punya energi, punya kekuatan, punya keinginan untuk mewujudkan. Terus selanjutnya adalah kreativitas. Jadi pengambil keputusan yang berhasil itu jika kreatif. Kreatif itu, dia punya cara baru ya, cara baru untuk menyelesaikan masalah, seperti itu. Ya, saya rasa itu dari saya, silakan nanti forumnya diisi, kuisnya dikerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat, semangat untuk, berlatih mengambil, keputusan sebagai bentuk tadi sarana untuk menjadi, pemimpin yang, berhasil ya, dilatih dengan, berlatih mengambil keputusan di dalam masalah-masalah hidup yang dihadapi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.